tobat sampai tamat gitu. Pokoknya tobat. Paham ya salah ya? Jadi yang pertama itu jelas, walaupun orang mengatakan itu dia ini jelas hukum ini telah memberikan dia ampuni. Ini jelas juga diampuni karena dia berani menyesal, dan ini indallah ya, Allah yang mengetahui. Dan ini adalah hukumnya seperti doa. Doa itu bisa diampuni bisa tidak. Kalau yang hanya main-main saja jelas tidak diampuni. Yang nomor satu tidak mesti menghilangkan dosa loh. Karena hukum itu juga tetap niatnya dia, kalau dia dihukum tapi tetap nggak mau tobat di hatinya, tetap nggak bisa hilang loh. Walaupun dia di secara kita hukumnya secara zahirnya ya. Secara zahirnya begitu. Orang zina gitu, kemudian dia dirajam, meninggal. Ya sudah, kata Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini meninggal? Kata Rasulullah, kalau seandainya dosanya orang yang, ya Rasulullah ini dosanya orang yang zina ini, tobatnya zina, ampunan Allah kepada orang yang tadi berzina itu, kemudian diberikan oleh Ahlul Madinah, maka semua orang Ahlul Madinah itu diampuni semua. Padahal di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang musyrikin dan sebagainya. Saking besarnya pahala Allah terhadap penegakan upaya hukum ini. Dan Rasulullah kan pernah ada Fatimah dari Banu Makhzumiyah. Nah, ketika setelah Fathu Mekah, ada dari Fatimah Makhzumiyah itu dari Bani Makhzum. Kemudian dia mencuri. Nah, yang mencuri itu dari kalangan terhormat. Kemudian karena kalangan terhormat, maka nggak mungkin kalau seandainya tangannya itu dipotong. Pada saat itu tangan sudah ada hukum had untuk memotong. Had bagi yang mencuri. Nah, karena dia malu nanti tangannya lepas dan mencuri, akhirnya mau mengadakan negosiasi ke Rasulullah. Akhirnya apa? Karena kalau negosiasi tidak bisa, nih siapa yang negosiasi? Akhirnya dipakailah soal salah satu sahabat yang sangat disayang oleh Rasulullah, yang sangat dekat sama Rasulullah, yaitu Usama. Usama itu seperti cucunya Rasulullah. Karena apa? Zaid itu Usama itu putranya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Saking dekatnya Rasulullah dengan Zaid, seolah-olah orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Kan gitu? Saking dekatnya. Sampai suatu waktu ada wa ma Muhammadun aba akhadin, dan Muhammad itu bukan bapaknya. Ketika ada perintah Rasulullah untuk menikahi orang yang telah nikah dengan istri, bekas istrinya. Kan nggak mungkin kok bekas istrinya anaknya dinikahi. Wah, Muhammad itu bukan anak, makanya anak angkat nggak jadi ini, nggak jadi nasab. Makanya kemudian Rasulullah nikah dan lahirlah ayat itu, turunlah ayat itu. Nah, karena kedekatan Rasulullah sangat sayang kepada Zaid dan Rasulullah sangat sayang kepada Usama yang ditaruh. Kemudian Usama ngadep kepada Rasulullah. Apa Usama? Ini Rasulullah yang mau ini apa? Ada apa? Saya ini ngomong cerita macam-macam. Kemudian intinya apa aja intinya? Intinya begini. Bulat. Dan apa yang diingini oleh Usama selalu Rasulullah penuhi kok. Kemudian ngomong, ada dari Bani Fatimah ya, Bani Makhzumiyah namanya Fatimah. Kemudian dia mencuri, minta keringan ini. Apa Rasulullah? Rasulullah tegas. Sayang, hukum tetap tegas. Hukum tegas. Apakah kamu wahai Usama akan memberi perlindungan kepada orang yang melakukan had-had Allah? Kemudian setelah itu Rasulullah keluar para sahabat di depan masjid. Kemudian Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, jika Fatimah anakku saja mencuri, maka pasti aku potong lehernya. Apa potong leher? Potong tangannya. Sesungguhnya kehancuran kaum sebelum kamu adalah ketika yang kecil itu melakukan hukum itu ditegakkan, tetapi ketika hukum itu kepada yang petinggi, maka hukum itu tumpul. Sekarang Indonesia itu. Iya. Iya.
Saya ini orang Indonesia loh, tersinggung nih. Saya nggak nyebutin Indonesia loh. Mas Reza yang tadi. Saya hanya mengatakan iya gitu. Nanti pas itu kan suara dikit-dikit. Republik Rempaya gitu. Jadi itu insyaallah. Baiklah, itu aja dari saya karena kita malam. Dari saya cukup sekian. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salahnya, kelirunya atau apanya karena kebutuhan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga apa yang telah dibahas pada kali ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu kita, bisa menambah ibadah kita semakin hari semakin baik dan semakin banyak. Ikhwafillah rahmatullah, marilah kita tutup majlis kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.